Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odi guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis mulus kinyis ya dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dari brand Colorful ya. Jadi ini kartu grafis dengan desain yang super duper simple banget ya. Dari tahun ke tahun desainnya itu sama terus ya. Walaupun dia sudah mengeluarkan versi sampai ke versi keempat kalau nggak salah, V berapa gitu ya, V4 gitu ya. Namun desainnya masih sama dan ternyata juga banyak diminati juga untuk kartu grafis ini. Oke, ini untuk boxnya mungkin ya kalian udah familiar banget untuk kartu grafis Colorful GeForce GTX 1050 Ti ya. Kita akan langsung unboxing aja. Oke, kita buka di sini untuk kelengkapannya ada manual book ya. Manual book tipis, kemudian ada disk plastik pack original nih dari Colorful seperti ini. Sudah ada spons penutup bagian atas, kartu grafisnya kita keluarin dulu. Ini ada spons bagian bawah, dan udah gitu doang untuk aksesoris dari WPG itu memang terkenal simple banget guys, seperti itu. Oke, jadi ini kartu grafis dari Colorful ya. Kalau di website tuh biasanya kita lihat ini sebagai kartu grafis Colorful Smart Shark gitu ya. Desainnya sama guys dari tahun ke tahun, walaupun berbeda versi itu sama. Dan ini bentuknya juga mantap banget ya, untuk desain dari bodinya juga cukup oke. Dual fan, heatsink berwarna chrome berbentuk sirip ya untuk membantu proses pendinginan. Kemudian PCI Express generasi 3.0 tentunya untuk kartu grafis ini. Oke, ini kinis-kinis parah, bening, mulus. Dan untuk heatsinknya ini cukup compact di bagian bawah sini, tapi bisa mengakomodir proses pendinginnya dengan baik. Sudah solid kapasitor, membutuhkan 6 pin power dari GTX 1050 Ti, baik yang pakai ataupun non itu sama di range 35 sampai 40 derajat Celcius untuk idlenya. Full loadnya di 70 under 80 derajat Celcius. Ini di bagian exhaustnya, mantap, jos. Kemudian untuk display ini platnya juga mulus bening parah ya. Ada DVI, HDMI, dan DisplayPort ya, masing-masing satu. Jadi bisa untuk multiple display tentunya. Kemudian untuk di plat fiber di bagian bawahnya ini mantap guys, mulus bening. Jadi ini untuk desain yang bisa dibilang lebih baik, karena Colorful juga ngeluarin desain yang VRAM-nya itu nongol di luar di sini guys. Dan itu pernah aku bandingin dengan kartu grafis ini, emang performanya lebih kencang yang ini guys, dibanding yang VRAM-nya ada di luar guys, seperti itu. Ini untuk plat fibernya mulus bening ya. Untuk serial number unit dan box pasti udah aku pastiin sama. 4GV ya untuk tipenya. Segel pabrikannya masih utuh, segel distributor juga masih utuh. Namun garansi sudah berakhir, tapi don't worry guys, untuk kartu grafis ini user personal, bukan warnet, bukan farming, jadi unitnya benar-benar masih sangat kinyis-kinyis dan terawat sekali guys. Oke, kita akan langsung ke PC dan tes kartu grafisnya untuk mengetahui bagaimana kesehatannya. Kita langsung aja ke PC guys. Let's go. Colorful GTX 1050 Ti ya, dual fan, 6 pin power, segel pabrikan, segel distributor juga masih utuh. Mantap jiwa. 120-an watt DP, DisplayPort HDMI terpasang dengan baik, dan display juga menampilkan dengan baik. Bawah HDMI, atas DisplayPort. Suhu di 35 derajat Celcius, terendah di 34. Dan ini berjalan di 165 Hz. Oke ya, kita langsung buka dulu 3D Mark. Kita buka MSI Afterburner, udah terbuka ya. Kemudian GPU Z, suhu di 37 derajat Celcius, menggigil ya. Kita langsung coba look up dulu untuk spesifikasi kartu grafisnya ya. Ini apa ini? Biar rapi layarnya. Kita look up ya. Ini kalau di look up berada di sini. Untuk OEM-nya kita pilih yang Colorful 1050 Ti ya. Yang sama sih ini ya, Smart Shark. Kita pilih ini aja. Persis plug. Jadi arsitektur Pascal ya, 3.300 juta transistor,
Kemudian DirectX 12_1 ya. Dual slot 75 watt TDP maksimal, 250 watt power supply suggested, 6 pin power. Kemudian untuk clock speed sesuai ya, mantap. Memori GDDR5 4GB Micron, render config theoretical performance juga sesuai. Ini colorful ya, official resmi vendornya. Encodernya udah Gen 6, decodernya Gen 3. Jadi untuk kebutuhan productivity udah sangat jos ya. Oke, kita akan benchmark ya di sini untuk kartu grafis. Kita akan tes pakai Firestrike di 1080p sambil screen recording. Oke, recording tetap berjalan ya dengan mulus jaya. Jadi kartu grafis ini ex user personal, tentunya garansi resmi sudah berakhir, tapi segel masih utuh, full set, kondisi juga kinclong ya untuk unitnya. Kipas berjalan di 19% RPM atau di 800 RPM ya. GPU power di 38 sampai 39, sekian atau 40 watt TDP. Kemudian wattmeter di 150-160an. Saat ini kita start untuk jalanin Firestrike Graphic Test 1. Oke, kita tampilin on screen display. Nice, 52 derajat Celcius, 78 watt TDP, 1700 sekian MHz, clock speed usage di 99%, kipas muter di 24% RPM atau di 980-an sekian RPM, dapat average 33 fps, sudah dapat 700 frame ya, 800 frame, 900 frame, 980 sekian ya, hampir 1000, mantap untuk seri GTX 1050 Ti ini. Qualified ya, memenuhi syarat ketentuan dari GTX 1050 Ti yang biasanya aku tes emang di range 900 sampai 1000 frame untuk graphic test 1. Lanjut ke graphic test 2. Suhu di 48 langsam, startnya ke 50-an, 55, 56, 27 fps. Mantap ya, dia bisa usage di 99%, ini masih bener-bener optimal kinerjanya di 1700 sekian MHz, clock speed TDP di 77, range 70 sampai 77 watt ya, 78 ya, under 80 watt TDP, dan suhu tertinggi di 61-62 derajat Celcius. Ini benar-benar masih menggigil parah. 30 fps, average realnya di 33 dengan suhu tertinggi di 63 derajat Celcius. Sudah suhu paling tinggi kan menurut saya. Jadi itu masih sangat menggigil guys. Oke, lanjut ke prosesor tes ya, CPU tes. Kartu grafis akan ideal di 10-30% performance. Sisanya akan di boost menggunakan prosesor ya, boost 51 derajat Celcius. Kartu grafis berangsur turun. Nice. Jadi suhu tertingginya tadi terlihat di 63 derajat Celcius. Ini tes terakhir, combine test. Untuk GTX 1050 Ti itu biasanya dia akan berjalan kurang lebih maksimal di 13 fps-an ya. Kita lihat. Start 12. Ya. Ini sembari screen recording. Kalau nggak sambil screen recording tentunya akan dapat pencapaian FPS yang lebih tinggi ya. Oke. Kita lihat di sini untuk suhu tertingginya di 63 derajat Celcius ya, di 1200 sekian RPM, skornya di 6733. Langsung kita compare riset online ya. Jadi untuk seri yang V2 ini, untuk colorful ini valid riset di 28% guys, better than 28% overall riset, mantap. Tempo hari aku tes yang 1050 Ti juga itu di 27%, ini saat ini dapat di 28%, ya kenaikan 1%, dan average temperaturnya juga menggigil di 58 derajat Celcius, mantap, jos lah ya. Dan kita lihat untuk pencapaiannya di sini untuk suhu tertinggi tes 1 di 57 derajat, tes 2 di 62,7 derajat, tes suhu tertingginya di sini ya. Dan tes terakhir di 61,34 derajat Celcius, dan ini benar-benar masih sangat proper ya untuk suhunya ya. Adem lah seperti itu guys. Dengan TDP maksimal di 78 watt ya.
Jadi nggak sampai 80 ya, asumsi memang maksimal 80, tapi di sini hanya di 78 watt aja. Jadi masih masuk kategori kartu grafis super duper irit daya guys. Seperti itu. Dan kipas juga bisa mengakomodir proses pendinginan hanya di 31% atau di 1200 sekian RPM, di mana idle-nya di 19% atau di 700 atau 800 RPM lah kurang lebih. Jadi sangat santai kinerjanya. Makanya kipasnya juga super duper senyap guys, seperti itu. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini. Buat teman-teman yang butuh kartu grafis mulus kinis-kinis Ciamik Soro bisa langsung mampir ke Lapak Odiberi. Makasih banyak udah support, like, komen, cicet-cicet atau follow sosial media aku. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.